Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hopipa Indar dari kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model pengembangan dan organisasi kurikulum. Yang pertama ada model pengembangan. Model adalah acuan atau ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model pengembangan kurikulum adalah langkah prosedur sistematis dalam proses penyusunan kurikulum. Pengertian ini senada dengan pengertian model sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum. Lalu, ada model pengembangan dan organisasi kurikulum. Model pengembangan kurikulum. Di sini juga ada organisasi kurikulum. Yang pertama ada ruang lingkup, lalu ada urutan bahan, lalu kontinuitas, lalu keseimbangan, dan keterpaduan. Lalu yang pertama ada model-model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model perkembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Lalu ada jenis model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada model Rive-Taylor, lalu ada administratif, lalu ada model grassroots, lalu ada model demonstratif, lalu ada model Miller-Seller, lalu ada model Taba, dan Beecham. Yang pertama ada model Rive-Taylor. Ada beberapa tahap menurut Taylor. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran. Yang kedua, menentukan organisasi pengalaman belajar. Lalu menentukan evaluasi pembelajaran. Lalu yang kedua ada model administratif. Yang pertama ada ide awal dan pelaksanaan atas pembuatan. Kurikulum dimulai dari pejabat tingkat atas. Yang kedua, membentuk suatu tim pelaksana atau komisi untuk mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, menyusun kurikulum secara operasional. Lalu yang keempat, mengajukan model kurikulum kepada tim pengarah untuk diperiksa dan diperbaiki. Yang kelima, pelaksanaan uji coba. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, ada model grassroots. Model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah dan lebih demokratis. Lalu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, guru harus memiliki kemampuan yang profesional. Yang kedua, guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum, penyelesaian permasalahan kurikulum. Dan yang ketiga, guru terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Dan yang keempat, seringnya pertemuan kelompok dalam pembahasan kurikulum yang akan berdampak terhadap pemahaman guru dan menghasilkan konsensus, tujuan, prinsip, maupun rencana-rencana. Lalu yang keempat ada model demonstrasi. Model pengembangan kurikulum yang datangnya dari bawah. Semula adalah upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Menurut Smith, Stanley, dan Soares, ada dua model pengembangan ini. Yang pertama, sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah yang ditunjuk untuk melakukan uji coba suatu kurikulum dan menghasilkan model baru yang bisa digunakan pada pendidikan
lingkungan sekolah yang lebih luas dan diprakarsai oleh Departemen Pendidikan dan dilaksanakan oleh sekelompok guru dalam rangka inovasi perbaikan kurikulum. Dari beberapa guru yang kurang puas dengan sistem kurikulum yang ada dan berencana melakukan eksperimen dan pengembangan secara pribadi. Lalu yang kelima, model militer seller merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari transmisi dan model transaksi Taba dan Robinson dengan tahapan pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, klarifikasi orientasi kurikulum. Yang kedua, pengembangan tujuan. Dan yang ketiga, identifikasi model pengajaran. Dan yang terakhir, implementasi. Lalu yang keenam, model Taba. Model Taba merupakan modifikasi dari model Taylor. Modifikasi tersebut menekannya pada pemusatan perhatian guru. Taba mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Beberapa langkah dalam pengembangannya yaitu yang pertama, mengadakan unit eksperimen bersama dengan guru-guru. Yang kedua, menguji unit eksperimen. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Yang keempat, mengembangkan keseluruhan rangka kurikulum. Dan yang kelima, implementasi dan diseminasi. Lalu yang ketujuh, model Beecham. Menurut Beecham 1931, proses pengembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu yang pertama, menentukan area atau wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum. Dan yang terakhir, evaluasi kurikulum. Lalu ada organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola susunan sajian kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dan mempelajari bahan pembelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat disampaikan secara efektif. Lalu ada organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Yang pertama ada separated subject kurikulum, yang kedua correlated kurikulum, yang ketiga broad level kurikulum, yang keempat integrated kurikulum, yang keempat social function, yang keenam activity kurikulum. Lalu ada mata pelajaran terpisah atau separated subject kurikulum. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya sistematis, logis, sederhana, mudah dipelajari. Lalu pewaris nilai dan budaya. Yang ketiga, mudah diubah, dikembangkan, dan dipola. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama, mata pelajaran tidak berhubung. Lalu tidak bersifat aktual. Lalu yang ketiga, tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, bakat dan minat kurang diperhatikan kekarungan. Lalu di sini juga ada kelebihan dan kekurangan mata pelajaran terhubung atau connected curriculum. Kelebihannya, yang pertama, materi pelajaran terhubung walau hanya sebatas mata pelajaran tertentu. Yang kedua, memberikan wawasan yang lebih luas. Dan yang ketiga, menambah minat siswa mempelajari mata pelajaran yang terkolerasi. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama, kurang sistematis dan kurang mendalam. Yang kedua, bahan pelajaran terlampau abstrak karena prinsip penggabungan belum dipahami. Yang terakhir, kurang memperhatikan kebutuhan dan bakat siswa. Lalu ada kelebihan dan kekurangan fungsi mata pelajaran atau broad field curriculum. Kelebihannya, mata pelajaran akan semakin dirasakan atau digunakan, sehingga memungkinkan mengadakan
mata pelajaran yang kaya akan pengertian dan meningkatkan prinsip dalam generalisasi. Lalu ada kekurangannya, hanya memberikan pengetahuan secara sketsa, abstrak, kurang logis dari suatu mata pelajaran. Dan ada juga kelebihan dan kekurangan integrated curriculum. Kelebihannya, yang pertama, pemecahan masalah secara komprehensif. Yang kedua, memperhatikan bakat minat. Yang ketiga, potensi. Yang terakhir, praktik demokrasi. Lalu ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama, memerlukan kesiapan guru. Yang kedua, tidak disusun secara logis. Yang ketiga, tidak bersifat sederhana. Dan yang keempat, perbedaan kemampuan yang dicapai. Dan yang terakhir, biaya, waktu, tenaga banyak. Lalu ada beberapa bentuk organisasi kurikulum. A. Kurikulum inti. Kurikulum ini selalu menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu guna jawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau yang dipelajari. Lalu B. Social function, dan presented situation. Kurikulum ini berdasarkan atas analisis kegiatan manusia dalam masyarakat. Yang pertama ada pengembangan individu manusia, yang kedua pengembangan partisipasi sosial, yang ketiga perkembangan menghadapi lingkungan. Dari pengembangan individu manusia ada kegiatan kesehatan intelektual, moral, dan keindahan. Kalau pengembangan partisipasi sosial ada hubungan antar pribadi dan kelompok. Kalau perkembangan menghadapi lingkungan ada alamiah, teknologi, dan ekonomi. Lalu C, experience atau activity curriculum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan atau pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Yang pertama ada pendidikan keterampilan. Siswa berprestasi penuh. Lalu ada akademik, mengoptimalkan kemampuan siswa. Lalu ada intelektual, yaitu estetika, vokasional, intelektual, dan kreativitas. Lalu ada 4 tipe pembelajaran. Ada 4 tipe pembelajaran proyek yang dapat dikembangkan dalam activity kurikulum. Di antaranya, yang pertama ada construction on creative project. Yang kedua, appreciation on enjoyment project. Yang ketiga, the problem project. Yang keempat, the real or species project. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.